Pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama-lamanya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dari Komisi 9 DPR RI tentunya menyesalkan pemecatan Dr. Terawan dari ID ya. Dan kami tahu bahwa ada banyak cerita di balik pemecatan ini dan tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik. Pemecatan Dr. Terawan oleh Ikatan Dokter Indonesia hingga kini masih dipertanyakan. Banyak pasien yang sembuh karena pengobatannya. Keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Apapun cerita yang kami dengar berkembang di pemecatan Pak Terawan ini, yang penting dan yang terutama adalah hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan melalui berbagai macam terobosan dilakukan. Jangan sampai ada pemecatan dan apapun ini sudah ada masih dicari solusi terbaik sehingga Pak Terawan tetap bisa berpraktik untuk membantu melayani masyarakat. Ini kan sebenarnya proses yang sudah lama ya. Pak Terawan Agus Putranto itu sudah diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran. Dan banyak kesempatan undangan diberikan kepada Dr. Terawan untuk mengklarifikasi, tetapi tidak pernah dipakai kesempatan ini oleh Dr. Terawan. Saya tidak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat suratnya. Saya harus dapat surat baru saya bisa mengomentari. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya. Dukungan demi dukungan menyeruak di laman media sosial untuk Dr. Terawan, mulai dari warga, sejumlah pejabat tanah air, hingga petinggi parpol yang pernah menggunakan metodenya mendukung aksinya. Saya terus terang ya sebagai pasien beliau merasa cukup prihatin dengan kondisi ini karena saya menganggap beliau adalah aset bangsa yang baik yang bisa menolong banyak orang, dan saya tahu benar teman-teman saya yang sudah banyak tertolong dengan jasanya Pak Terawan, Dr. Terawan ini. Menyesalkan ya terkait dengan pemecatan Pak Terawan dari keanggotaan ID oleh MKEK yang kemudian kemarin sudah dibahas dan diputuskan di Muktamar ID ya. Kami menyesalkan karena bagi kami persoalan antara Pak Terawan dan ID ini lebih dominan itu persoalan komunikasi sebenarnya. Kalau itu dijembatani mestinya pemecatan Pak Terawan ini tidak perlu terjadi. Dukungan kepada Dr. Terawan juga datang dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Haris. Ya pertama saya sedih gitu kan, ya saya tidak tahu persoalannya apa, tapi yang jelas Dr. Terawan sudah berjasa sama saya dan dia mengobati saya. Saya nggak bisa main wheelers karena keseimbangan saya ini gitu kan. Tapi ketika sesudah DSA pertama, saya menjadi lancar, artinya respon otak saya langsung bisa mengikuti teks lagu. Yang paling krusial adalah sebagai seorang dokter, seharusnya melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis riset yang sudah terbukti manfaatnya dan tidak merugikan. Dan itu hanya bisa, evidence itu hanya bisa dengan hasil penelitian. Itu sama sekali tidak dilakukan oleh Dr. Terawan. Kalau mengenai DSA, karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain, berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Jangan sampai inovasi anak bangsa ini lepas lagi keluar. Banyak loh kejadian kayak gini kan, nggak dihargai di dalam negeri, di luar negeri dihargai segala macam, ya sudah itu. Berita pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia yang baru saja terjadi mengejutkan kita semua. Seorang dokter yang begitu berdedikasi kepada pasiennya terus dipecat secara tidak terhormat oleh organisasi yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang sebetulnya tidak punya kekuatan sama sekali untuk membunuh hak seseorang untuk menjadi dokter dan melayani pasien. Jangankan bersaing, harap dunia kedokteran Indonesia bisa maju saja mustahil. Jikalau dokter pintar dikerdilkan dan dokter kardun dijadikan pimpinan lalu dikasih jenggot biar kelihatan syahdu padahal semprul. Dr. Terawan yang memberikan dedikasi kepada Indonesia dengan sepenuh hati, meskipun ia ditawari banyak sekali offer dari luar negeri untuk dunia kedokteran. Namun sebagai anggota tentara yang bersumpah di atas tanah air lewat Sabta Marga dan sumpah setia kepada NKRI, dia memilih untuk bertahan di Indonesia dan melayani bangsa ini.
Sebelum diberikan peringatan keras oleh Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Terawan kerap perkenalkan metode terapi cuci otak ini kepada dokter-dokter di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan metode penemuan Terawan kemudian diterapkan di Jerman dengan paten Terawan teori. Saya waktu itu konsultasi dengan Dr. Terawan dan beliau menganjurkan kami untuk melakukan itu spa, cuci otak, metode beliau itu, dan kami juga melakukan akhirnya, dan insya Allah sampai saat ini Anda lihat saya masih belum stroke. Pemecatan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia secara permanen mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, keahlian seorang Dr. Terawan telah diakui di tingkat dunia. Hal itu dibuktikan ketika Dr. Terawan dipercaya menjabat sebagai Ketua Kehormatan International Committee of Military Medicine atau ICMM sejak tahun 2019. Sebelumnya Dr. Terawan menjadi Ketua ICMM dari tahun 2015 hingga 2017. Pria kelahiran 5 Agustus 1964 yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal di TNI Angkatan Darat juga sukses memimpin RSPAD Gatot Subroto. Ketika dipimpin Dr. Terawan pada tanggal 3 Maret 2018, RSPAD menerima akreditasi dari Joint Commission International atau GCI yang markas pusatnya di Amerika Serikat. Penghargaan bertaraf internasional ini menjadikan RSPAD satu-satunya RS militer di dunia yang meraih akreditasi internasional tertinggi. Begini aja, treatment yang diberikan kepada saya itu saya rasakan dengan bermanfaat. Saya di treatment oleh Dr. Terawan dengan ilmunya radiologi intervensi namanya, dan itu sangat, menurut pengalaman saya, sangat efektif. Mantan Menteri Kesehatan itu diberhentikan sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEK-ID. Hasil keputusan ini telah dibacakan pada Muktamar ke-31 ID di Banda Aceh pada 25 Maret 2022. Dalam putusan tersebut, ID menilai terapi cuci otak yang dilakukan oleh Dr. Terawan dengan menggunakan alat digital subtraction angiography belum teruji secara ilmiah, sehingga menurut mereka sangat berbahaya. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran kemudian memutuskan Dr. Terawan melakukan pelanggaran kode etik dengan sanksi pemecatan. Dugaan alasan pemecatan Dr. Terawan lainnya adalah vaksin Nusantara yang penelitiannya belum selesai, namun sudah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Hal ini dinilai melanggar kode etik. Dan waktu kami pertama kali rapat itu lebih dari 60-70% seluruh anggota DPR RI yang hadir dari Komisi Nasional itu berterima kasih pada Pak Terawan karena suaminya, karena istrinya, karena orang tuanya, karena mungkin dia punya keluarga yang sudah di desa dan sembuh. Nah, jadi saya terus terang melihat kalau kayak begini, ini perlu ada titik temu antara ID dan Pak Terawan untuk menyelesaikan soal-soal yang bisa diselesaikan secara internal, tapi kepentingan publik jangan sampai terganggu, karena selama ini publik saya lihat tidak ada satu pun yang saya dengar itu protes tentang soal desa ini. Setelah dipecat sebagai anggota ID, maka Dr. Terawan tidak bisa lagi mendapatkan rekomendasi ID untuk mengurus surat izin praktek. Ketika kemudian ID menghukum Dr. Terawan dengan memecat Dr. Terawan dari keanggotaan ID secara permanen, maka masyarakat melihat bahwa ID bukanlah solusi tetapi masalah. Sebagai organisasi para intelektual di bidang medis, sudah seharusnya ID berusaha meningkatkan peran serta dan kompetensi para anggotanya. Pemecatan oleh ID mengguncang banyak pihak. ID sebagai organisasi profesi kedokteran dinilai arogan dan tendensius setelah melakukan pemecatan terhadap Dr. Terawan. Kini sorotan tajam sejumlah pihak tertuju langsung kepada organisasi kedokteran itu. ID bahkan dinilai sudah saatnya direformasi, bahkan dibuat organisasi lain atau organisasi tandingan.